yang sholat dengan bermadhab kepada madhab Syafi'i, ya, yang tidak menyatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib, itu, ya, ini otomatis sholat yang dengan 3 macam kerjaan tadi itu tetap sholat jamaahnya hukumnya sah, tapi la thawaba adanya, tidak ada pahala di atas orang itu. Nah, sementara yang ngomong makruh, ya, ini bagi pendapat yang mengatakan ada beberapa ma'tufun ala ithmin ayyasqutu karah bitarkiha, gugur kemakruhan meninggalkannya. Itu bagi pendapat yang menyatakan sholat jamaah hukumnya sunnah mu'akkadah. Paham ya? Saya ulangi lagi. Kalau pendapat yang mengatakan sholat berjamaah itu wajib, kalau tadi ada kerjaan begitu, sholat jamaahnya sah nggak? Sah. Berarti kalau sah, tetap itu bisa menggugurkan dosa meninggalkan sholat jamaah. Tapi bagi kita yang mengatakan bahwa sholat jamaah itu sunnah mu'akkadah, di situ gugur, ya, daripada apa? Kemakruhan. Ya sukutu karah ditarkiha, gugur kemakruhan meninggalkannya. Ayat adalah qauli bi annaha sunnatun muakkadatun, artinya di atas pendapat yang menyatakan bahwa sholat jamaah itu sunnah muakkadah. Itu keterangan dalam niatnya begitu. Fa qaulu jam'in intifa'ul fadilati yalzamuhul khuruju 'anil mutaba'ati hatta yasira kal munfaridi wala tasfihu lahul jumu'atu wa hum kama bayyanahu Zarkashi wa ghairu wa hum kama bayyanahu Zarkashi wa ghairu. Fa qawlu jam'in, maka pendapat sebanyak orang, sekelompok orang ada yang menyatakan satu pendapat. Apa pendapatnya? Intifa'ul fadilati, gugurnya fadilah berjamaah, yalzamuhul khuruju 'anil mutaba'ati, melazimkan dia keluar daripada mengikuti pekerjaannya imam, hatta yasira kal munfaridi, sehingga dia itu keadaannya menjadi seperti orang yang sholat sendirian, wala tasfihu lahul jumu'ah, dan otomatis berarti tidak sah baginya sholat Jumat kalau dihitung dalam masalah sholat Jumat. Wahmun, pendapat ini waham. Kama bayyanahu Zarkashi wa ghairuhu, sebagaimana diterangkan Imam Zarkashi dan selain daripada beliau. Ya, orang mengatakan kalau fadilahnya gugur, otomatis berarti dia dianggap keluar daripada apa? Mutaba'ah kepada imam, ikut imam, berarti dia sudah wajib keluar imam. Otomatis kalau sholat Jumat bagaimana? Sholat Jumatnya nggak sah, karena sholat Jumat wajib berjamaah. Nggak ada orang sholat Jumat sendirian. Nah, tapi pendapat yang begini cuma perkara apa? Hanya pikiran-pikiran satu pendapat aja. Yang imam apa? Zarkashi dan lainnya di sini ada pendapat-pendapat yang semacam ini bukan menjadi pendapat yang dipegang, bukan pendapat yang kita pegangi. Artinya apa? Tetap yang dipegang tadi yang disebut duluan, tetap dia itu dapat fadilatul jamaah, bukan intifa'ul fadilah. Jadi bukan berarti nggak dapat fadilah, yang bisa tidak, tetap dapat fadilah. Wa yajri dzalika fi kullin makruhin wa yajri dzalika fi kulli makruhin min haitsul jama'atu bi allam yatasawwar wujuduhu fi ghairiha. Wa yajri dzalika, dan berjalan atau berlaku yang demikian itu fi kulli makruhin, pada setiap yang makruh, min haitsul jama'ah, dari segi jamaah.
Bi alam yatasawwar wujuduhu, dengan bahwa tidak tergambar wujudnya fi ghairiha, pada selain jamaah. Ini maksudnya. Yang dihitung dengan makruh tadi itu kan 3 tuh. Ya, saya ulangi lagi tadi. Muqaranah, takhalluf, taqaddum. Itu yang makruh tadi min haitsul jamaah, berlaku dari segi dilihat apa? Jamaahnya. Bukan sesuatu yang wujud yang makruhnya tadi itu pada selain zatul jamaahnya, esensi sholatnya. Begini maksudnya. Ada kerjaan makruh juga yang dikerjakan orang yang sholat, tapi bukan berkaitan dengan 3 hal tadi. Contohnya apa? Orang nahan kentut. Makmum nahan kentut. Makmumnya nahan kencing. Dia tahan aja sampai sholatnya selesai. Kan makruh tuh. Nah, itu tidak termasuk makruh yang tadi. Bukan makruh yang disebutin yang 3 kan. Itu di luar teman. Bukan berada pada zatul jamaah. Itu kharijal jamaah. Artinya di luar zat esensi berjamaahnya. Nahan kencing sama, atau dia di sholat ngadepin matanya ke atas. Sholat tapi matanya mandang. Nah, itu kan itu mah tidak terhitung dengan kemakruhan yang disebutin tadi. Itu maksudnya. Paham ya? Nah, gitu. Fasunnatu lil ma'mumi ay yata'akhkhara ibtida'a fi'lihi 'an ibtida'i fi'lil imam. Fasunnatu, maka sunnah lil ma'mumi, bagi si makmum, ay yata'akhkhara ibtida'a fi'lihi. Sunnah bagi si makmum untuk menunda permulaan pekerjaannya, an ibtida'i fi'lil imam, daripada permulaan pekerjaannya imam. Wa yataqaddama ala faraghihi minhu, ya. Dan si makmum baru mengerjakan apabila si imamnya sudah selesai daripada pekerjaannya. Udah mulai imam, baru dia imam ruku, baru dia imam sujud, baru dia sujud. Tuh yang bagus begitu. Ya. Tunda dulu, kita diakhiri dulu. Jangan duluin. Wal akmalu min hadza ayyata akhara ibtida'a fi'lil ma'mumi an jami'i harkatil imami wa la yashra'u hatta yasilal imamu li haqiqatil muntaqali ilaihi. Wal akmalu, dan yang paling sempurna min hadza, daripada hal ini, masalah gambaran yang tadi disebutin itu, kesunahan si makmum ya nyusul imam kalau imamnya udah mengerjakan 1 rukun, bukan mendahului dan bukan juga muqaranah. Yang paling sempurna bagaimana? Ayat ta'akhkhara ibtida'a, yaitu menunda permulaan fi'lil makmum, pekerjaannya makmum, anjami harkatil imam, daripada seluruh gerakan-gerakan imam, wala yashra'u hatta yasilal imamu li haqiqatil muntaqali ilaihi, dan si makmum tidak mengerjakan pekerjaannya sehingga si imam sampai kepada apa yang dia pindahkan, gerakan dari ruku iktidal. Itu namanya imam dari ruku kepada iktidal, itu namanya imam kembali kepada haqiqah al-muntaqal ilaihi. Imam ruku, kita baru ruku. Jadi imam sujud, ininya sampai kepada tempat sujud, nah itu baru kita. Itu yang paling sempurna, yang paling sempurna. Imamnya ke Allahu Akbar, baru makmumnya ngikut. Fala yahwi lirruku'i was sujudi hatta yastawiyal imamu raki'an au tasila jabhatuhu ilal masjid. Nah, ini gambarannya.
Jadi jangan sampai makmum itu turun ke ruku sampai imamnya lurus. Posisi rukunya apa ya? Sudah sempurna maksudnya. Jangan imam baru Allahu Akbar. Meskipun tuh dianggap bukan takwa, bukan muqaranah ya, bukan bareng ya. Yang bagus mah imam rukunya udah sempurna, makmum baru au tasila jabhatuhu ila masjid, atau jidatnya si imam udah sampai kepada tempat sujud, baru tuh makmum sujud. Nah kita nih kerjaan kita gimana? Ya rasa sendiri ya. Kerjaan kita bagaimana? Ini yang akmal ya, yang sempurna ya. Kalaupun nggak begitu, selama dia tidak mau corona, selama tidak dia takalluf yang makmur tadi ya nggak apa-apa. Tapi yang akmal yang begitu, yang cakep tuh, yang paling sempurna. Nah, di sembahyang kita ternyata masih banyak kurangnya, meskipun sah tapi kurang sempurnanya kurang. Walau qaranahu bitaharrumi aw tabayyana ta'akhuru taharrumil imami lam tanaqid salatuhu. Walau qaranahu bitaharrumi, dan seandainya si makmum membarengi takbiratul ihramnya imam, aw tabayyana ta'akhuru taharrumil imami, atau jelas-jelas ya dia meyakini bahwa takbiratul ihramnya itu ya taharrumuhu mutaakhirun anhu, dia meyakini bahwa takbiratul ihramnya imam itu ketinggalan daripada dia. Lam tanaqid sholatuhu, sholatnya kagak sah. Imam takbir bareng Allahu Akbar bareng dasar. Atau dia mau yakin benar emang tadi si imam ketinggalan dua makmumnya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, makmum baru udah Allahu Akbar, imamnya baru Allahu Akbar. Ini beda dengan kerjaan-kerjaan rukun-rukun yang tadi disebutin itu. Makanya kata tadi kan di depan tadi yang akan jelaskan ini yang maksudnya. Kalau takbiratul ihram jangan sembarangan. Imam takbir baru takbir, jangan barengin, jangan juga dulu. Tuh. Wala ba'sa bi'adatihi takbir sirran biniyatin thaniyatin illam yash'uru wala bil muqaranati fis salam. Wala ba'sa, dan tidak apa-apa, tidak masalah bi'adatihi takbir sirran, dengan mengulangnya si imam dengan takbir secara sir, biniyatin thaniyatin, dengan niat yang kedua, illam yashkuru, apabila makmumnya kagak tahu. Bagaimana gambarannya? Ini imam udah takbir, begitu takbir ya, udah takbir kan, makmum udah takbir tuh, ikut takbir. Setelah mau bertakbir, imam pikir, kayak tadi takbir gua belum sempurna dah. Amin. Nah, di sini si imam boleh nggak ngurangin i'adatul takbirnya? Boleh. Justru di situ dia ngurangin takbirnya, karena kalau takbir dia nggak sempurna kan soalnya kagak terkesan. Maka si imam kan ngurangin takbirnya tuh secara sir, artinya dengar dia doang, makmum kagak Allahu Akbar. Itu yang pertama, makmum juga Allahu Akbar. Tuh, udah lama dia nyiapin lagi, lama gitu ya, buat dia pribadi.
Ilam yashkuru. Selama tadi itu nggak tahu makmum, lah bahasa mboten nopo-nopo. No problem. Ada apa? Apa-apa tuh. Makmumnya nggak masalah maksudnya. Imam juga nggak masalah begitu. Nah, jadi sini ada keterangannya di bawah. Ini ada keterangannya. Wala ba'sa bi i'adatihi ayyil imam at-takbir yakni idza a'ada al-imam at-takbir sirran ba'da ihramil ma'mumin. Tuh. Makmumnya udah takbir ihram juga, tapi dia baru ingat kurang sempurna tadi takbir gua. Dia takbir lagi secara sir ya. Misalnya ada sesuatu syarat yang luput. Nah, itu enggak apa-apa, salat mereka semua sah. Selama tadi imamnya juga i'adatun takbir. Jadi takbir lagi 2 kali. Tanpa wala bil muqaranati fis salami, dan tidak apa-apa juga ya kalau muqaranahnya itu adanya pada saat salam. Nah, ini beda. Kalau assalamualaikum warahmatullah, kan baru makmum assalamualaikum warahmatullahi. Kalau udah keluar tuh assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru makmum ikutin. Itu yang bagus. Yang kurang bagus yang makruh yang begini, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sisa. Kalau baru ini itu juga la ba'sa bil muqaranati fihi. Tidak apa-apa kalau muqaranah ada pada saat salam, baik antara imam dan makmum muqaranah di situ enggak apa-apa. Lakinna tukrahu wa tafutu fadilatul jamaah. Tapi makruh dan luput fadilah jamaahnya. Sayang bagian itunya yang dia salahnya dia balik. Mau begitu sholat? Kan kebanyakan kita begitu. Justru yang sunnah dia tinggalin, yang makruh dia kerjain. Mana yang sunnah? Habis imam takbir, masih main HP aja. WA, objekan sayang baru dibalas sekarang. Takut hilang tanah 1 hektar ini, ya kan? Tak dulu biarin kita baca Fatihah dulu. Ya, udah ketinggalan fadilah takbir. Ya. Saya makruh juga. Tapi lucunya giliran yang salam dia kerjain duluan. Padahal itu yang saya maksud. Sunnah dia tinggalin, makruh kerjain. Itu kita, kebanyakan kita begitu tuh sholat. Ya OJK yang maksud saya. Dia bilang mendingan OJK dulu kan. Orang belum ruku ini. Apalagi sholat taraweh ya. Sholat taraweh bacanya 1 juz setiap malam. Nungguin dulu. Kadang rokok dimakan dulu 2, lumayan 2 isep. Gitu baru ada yang ruku. Ada nggak yang begitu? Ada yang begitu. Ini kerjaan-kerjaan yang begitu tuh tinggalin, makruh. Wa in sabaqahu bil Fatihati aw at-tashahhudi bi an farada min ahadihima qabla syuru'il imami fihi lam yadurra. Dan jikalau si makmum mendahului imam dengan bacaan Fatihah atau bacaan tasyahhud bi an farada min ahadihima qabla syuru'il imam, seperti misalnya dia udah selesai daripada baca Fatihah atau baca tasyahhud sebelum imamnya ngerjain, fihi padanya pada Fatihah dan baca tasyahud lam yadur, itu enggak ada apa-apa itu. Nah, penjelasannya nanti pada pertemuan berikut. Tapi intinya malam ini kita ngomongin 3 hal. 3 hal yang itu menyebabkan makruhnya kerjaan sholat kita. Ya. Bahkan kalau ini berpegang pada pendapat yang menyatakan sholat jamaah itu tadi adalah wajib, ya, sholatnya tetap sah, tetapi
penting buat kita ingat-ingat supaya sholat kita itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Yang beliau-beliau ini juga tentu memiliki sandaran-sandaran hingga kepada apa yang diajarkan oleh para sahabat yang belajar daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Yang mudah-mudahan sedikit tetapi bisa dipahami dan bermanfaat untuk menyempurnakan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah senantiasa menjaga jiwa kita, diri kita, fisik kita, jasad kita, kesehatan kita, siha wal afiyah, dan seluruh anggota keluarga kita, masyarakat kita, dan Allah jauhkan daripada segala bala. Allah angkat wabah ini sehingga kita bisa kembali hidup secara normal. Amin ya rabbal alamin. هذه النية بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الحمد لله مولانا معبود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعافية الدائمة في الدنيا والدنيا والآخرة وارزق الجنة والنجاة من النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وفقهنا بما ينفعنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله موفق إلى أقرب الطريق. السلام عليكم. Demikian banyak sekalian talib kita yang telah dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Fahrul Nizam. Mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan tadi menjadi bagian kita sehari-hari. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.